Alhamdulillah pada malam hari ini kita mengawali sebuah kitab yang Pak Guru tulis sendiri. Pak Guru beri judul I'rabul Qulubi fi Tafsiri Umil Kitabi. I'rab apa? Nek nang nahu artinya perubahan. Perubahan hati dalam tafsir Umil Kitab, surat Al-Fatihah. Kitab ini menggabungkan dua metode. Jadi dalam tafsir itu ada namanya tafsir lughawi. Tafsir lughawi itu menafsirkan Al-Quran dilihat dari corak bahasa. Nahwu sorofnya pasti yang dipelajari. Ada tafsir isyari, tafsir yang mendalami makna-makna tersembunyi dalam setiap ayat Al-Quran. Nah, kitab ini Pak Guru tulis menggabungkan dua hal itu. Kita bahas secara kaidah bahasanya, kemudian ada makna tersembunyi apa dalam setiap ayat surat Al-Fatihah tersebut. Karena nanti dengan rumus sederhana perubahan i'rab antara rafa, nasab, jar, jazm itu ada kaitannya dengan perubahan perasaan hati kita seharusnya ketika membaca Al-Quran. Kita mulai dari halaman 3. Muqaddimahe tidak usah. Ini apa surat Al-Fatihah? Nah, Pak Guru punya angen-angen ini. Jadi kitab ini Pak Guru tulis itu merupakan ringkasan. Suatu saat Pak Guru sowan Kiai ini Pak Guru Maulana Syekh Tufel itu ditemani duduk dari pagi jeda zuhur, keluar lagi sampai asar, jeda asar, keluar lagi maghrib, jeda sampai 1 hari full berbicara tentang surat Al-Fatihah. Ya mungkin semuanya belum tertulis dalam sini, tapi setidaknya mewakili apa yang Pak Guru dengarkan pada saat itu. Mungkin ketika ditulis ya mungkin bisa berjilid-jilid, tapi Pak Guru ringkas jadi berapa halaman ini ya, sekitar 37 halaman. Semoga apa yang Pak Guru tulis ini mewakili apa yang disampaikan oleh Kiai Pak Guru pada waktu itu. Kenapa Al-Fatihah? Karena setidaknya setiap hari sing wajib kita membaca Al-Fatihah berapa kali? Berapa kali? Yang wajib dalam satu hari itu setidaknya kita membaca surat Al-Fatihah berapa kali? Ya sesuai jumlah rakaat sholat fardu berapa? 17. Dan yang Pak Guru harapkan kita nanti dalam membaca surat Al-Fatihah, karena ini merupakan rangkuman Al-Quran, itu yang tidak hanya sekedar membaca, tapi meresapi apa sih yang dikarepke dari surat Al-Fatihah. Dalam suatu hadis disebut as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kita tidak akan membahas tentang perbedaan dalam madhab. Contoh, ketika membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah itu 4 madhab beda. Kalau madhab Syafi'i itu basmalah merupakan ayat 1 surat Al-Fatihah. Madhab
Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi dan Hambali itu basmalah bukan ayat 1 surat Al-Fatihah. Dia merupakan pemisah antara surat. Kalau mazhab Maliki sama sekali bukan. Maka dalam pembacaannya dalam sholat, kalau mazhab Syafi'i kita ini membaca basmalah itu jahar, seru, wajib. Mazhab Hanafi dan Hambali sunnah, sir. Nah, ketika kalian dengar seorang imam sholat langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Hanafi sama Hambali dia sunnah baca basmalah tapi dibaca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau mazhab Maliki makruh bahkan baca basmalah. Nah, kita tidak akan membahas ini terlalu jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Ya. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma alhimni rusdi wa a'idhni min syarri nafsi ya Allah. Ya Allah, berilah saya ilham. Ini doa yang tidak pernah Fadl tinggal. Allahumma doh Allah alhim waturi paring ilham panjenengan niyeng sen wa'id nih dan jagalah saya min syarri nafsi dari kejelekan hawa nafsu saya. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah, berharap bahwa ketika kita berbicara di depan orang itu bukan mewakili hawa nafsu kita, tapi memang berbicara suatu kebaikan, ketulusan. Diharapkan apa yang keluar ini ya min aunillah, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mewakili hawa nafsu kita kan ya ini loh ngetokna diri kita yang punya tujuan lain. Nah, kita harus berlindung dari itu ketika kita berbicara di depan orang banyak. Ai hada utawi iki iku al-babu bab al-awalu kang awal. Iku tauhidul lughati, nyuwijake bahasa, wasyu'uri lan rasa. Qabla an nufassira, ing dalem sadurunge yen to nafsiri sapa kita surat al-Fatihati ing surat al-Fatihah ayatan saayat, ayat demi ayat maksudnya. Yang bagi seyogyane lana kedua kita. Anak rifa yang to ngerti sapa kita. Awalan ing dalam kawitane. Al-qa'idata ing kaidah allati kang tarbitu naleni baina qawaidil lughatil arabiyyah ing dalem antarane kaidah bahasa Arab bayane an-nahwi was sarfi, maksudnya kaidah nahwu sharaf, wa baina ahwalil qulubi lan antarane tingkae pira-pira ati, wa ma'ani tasawuf lan makna tasawuf. Sebelum nanti kita jauh mereteli ayat demi ayat dari basmalah sampai
waladhdallin, maka kita akan buat kaidah yang dari kaidah itu menjembatani antara kaidah nahwu shorof dan kaidah tasawuf. Takhayyal angen-angeno sira kita paning dalam kitab fal waraku mangka utawi kertas wal kalimatulan kalimat humma yakarune iku jasaduhu jasate kitab. Az-zahiru kang zahir. Ammal ma'ani ana pun utawi pira-pira makna. Allati kang tuharriku ngobahake apa makna al-qalba ing ati fahiya mongko utawi makna iku ruhuhu ruwe kitab. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kang den sebut hadzal kitabu utawi iki kitab faqaidul lughatil arabiyyati mongko utawi pira-pira kaidah bahasa Arab hiya ya kaidah iku jasaduhu jasate kitab. Wa ammal masyairu anapun utawi pira-pira rasa ar-ruhiyatu kang bangsa ruh fahiya mongko utawi masyairur ruhiyah iku ruhuhu ruwe kitab. Fala yumkinu mangko ora mungkin an-nasila yang tumeka sapa kita ilar ruhi marang ruh illa bifahmil kalimati kejaba kelawan faham pira-pira kalimat. Wal kalimatu tawi pira-pira kalimat bila ruhin kelawan tanpa ruh ikut tabqa tetep jafatan kelawan garing bila ta'min kelawan tanpa rasa. Kita ketahui ketika kita membuka sebuah kitab misal ini, kertas dan tulisan yang tertulis di sini itu merupakan jasad zahirnya kitab tersebut. Adapun maksud dari kitab tersebut, maknanya yang bisa mempengaruhi keadaan hati kita, maka itu adalah ruh dari kitab tersebut. Sama dalam kitab ini nanti kaidah nahwu shorof itu merupakan jasad. Adapun makna yang diharapkan yang bisa membuat hati kita sehingga diri kita menjadi pribadi yang lebih baik itu adalah ruhnya. Maka dua hal ini saling terhubung seharusnya. Kita tidak mungkin mengetahui maknanya tanpa mengetahui jasad zahirnya.
sama saja kita. Tidak mungkin jasad ini hidup sendiri melaku tanpa adanya ruh. Dua hal harus saling terhubung. Ai hadza utaiki kusirul hurufi, rahasiane huruf wal kalimat lan kalimat. Qad yazunnu, terkadang nyono. Qad itu bisa bermakna terkadang. Sapa ba'duna sebagian kita. Annal hurufa satemene pira-pira huruf. Iku laisat ora ana apa huruf illa khututon kejaba garis wahibaron lan mangsi alal waraqi ngatasi kertas. Walakinnaha tetapi ne huruf indal ulama imunggue para ulama iku laisat ora ana jamidatan kang mati bal balik hiya utawi huruf iku hayyatun urip wa mumtali'atun lan den kebai bil ma'ani kelawan pira-pira makna al-amiqati kang jero. Faqad khalaqa mangka temen wis ndadekake sapa Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Hadzal kauna ing ikilah alam dunya bi kalimatin kelawan kalimat wahidatin kang siji. Wahia utawi kalimat iku qauluhu dawe Allah kun lafat kun. Wa hadza utawi iku yadullu nuduhake ala anna lil lughati ing atase sak temene iku keduwe lughah atau bahasa kuatan ana kekuatane azimatan kang gedhe. Wa indama anzala lan ing dalem nalikane nurunake sapa Allah Al-Qur'ana ing Al-Qur'an bilughati kelawan bahasa bilughatil arabiyyati kelawan bahasa Arab Ja'alan dadake sapa Allah fi kulli harfin ing dalem saben-saben huruf min hurufihi saking hurufe Al-Qur'an hidayatan ing hidayah wa isyaratan lan isyarah lihayatina keduwe uripe kita. Terkadang kita semua menyangka bahwasanya buka Al-Qur'an itu huruf-huruf Al-Qur'an itu hanya mung sekedar garis, sekedar tulisan dan tinta. Tapi di kalangan ulama, terutama ulama-ulama yang pemikirannya dalam, huruf-huruf tersebut itu pasti ada sesuatu yang luar biasa di dalam huruf tersebut. Maka sampai ada seorang ulama Ibnu Arabi namanya, itu sampai membahas tentang ini sirul huruf dari alif sampai ya. Tapi dalam kitabnya yang fenomenal Futuhat Al-Makkiyah, berjilid-jilid Futuhat Al-Makkiyah, ada satu bagian yang membahas khusus tentang rahasia huruf.
dalam kitabnya Ibnu Arabi. Tapi kita tidak akan jauh ke sana, panjang. Sebagai contoh saja, contohnya bahwasanya huruf maupun kalimat dalam Al-Quran, jadi kalimat dalam bahasa Arab itu kalau dalam bahasa Indonesia kata, satu kata dalam Al-Quran, bahwasanya itu pasti mengandung suatu kekuatan yang luar biasa. Contohnya ya ini, alam semesta ini dijadikan dari satu kalimat. Apa kalimat itu? Kun. Onoho. Kun. Jadilah. Saya kunu monggo terjadi. Sekedar. Tapi waktu tidak akan cerita lebih dalam. Bagaimana sih proses kun ini? Proses kunnya Allah itu seperti apa sih? Jadi proses kun ini terus terjadi, bahkan di setiap mili detik. Bukan seperti misal kita membuat apa? Misal seorang membuat jam tangan, digawe selai batu, ya wis. Kun itu tidak seperti itu. Kun itu terus terjadi di setiap mili detik. Maka di setiap perbuatan kita ini, Pak Guru, nah ini ada kune Gusti Pangeran. Jadi bukan kun itu saat Pak Guru Mian jebrol dari rahime ibu tok, bukan. Tapi di setiap gerakan kita ini terikat dengan kunnya Allah SWT. Seperti video. Ini zaman modern kalau video. Video itu terdiri dari apa? Video itu terdiri dari beberapa gambar yang diputar sekian cepat sehingga jadi gerakan. Aslinya gambar-gambar, part-part gambar. Makanya zaman Pak Guru Mian MTS wis senenge nek buku tulis dia tak gambari ini. Tak gambari kang kene dua orang gelut anak sing kaya ngono mboten. Nah, ketika di ngono kan ya gambarnya jadi gerak. Nah, video itu seperti itu. Video itu terdiri dari sekian miliar gambar yang diputar begitu cepatnya. Begitu juga ini diri kita. Diri kita ini ada tidak terlepas dari kunnya Allah setiap detik sehingga ya ini Pak Guru bergerak seperti ini. Maksudnya bisa paham menurut Pak Guru dongeng seperti ini. Maksudnya ini hanya contoh Pak Guru tidak akan bercerita lebih dalam lagi terkait kun fayakun. Mungkin mirengaken adzan slatri sing tepat. Wa min absatil amsilati lan iku setengah saking sepadane contoh. Ala dalika ing atase mengkono-mengkono kang den sebut adzan. Kita dengarkan satu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi sayyidi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Marhaban bi billahi ta'ala qurrata a'yun ya Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qa'imah sayyidina Muhammad Rasulullah fadilah syarafa darajatul aliyah rafi'ah wa da'atul maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka ma'tuhul. Kita lanjutkan saja salate mungkin lungi-lunginan. Harful alif utai huruf alif. Fa inna syaklahu mongko sak temene bentuke alif. Iku mustaqimun. Jejeg. Qaimun tur ngadeg. Binafsihi kelawan awak dhewene alif. Wa huwa utawi alif iku aslun dadi asal. Likasirin kedue akeh minal hurufi saking pira-pira huruf. Wa hadza utawi iki iku yusiru wa isyarah ila anallaha marang sak temene Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah iku wahidun siji ahadun tur tunggal qaimun jumeneng binafsihi kelawan dzate Allah. Wa annahu lan sak temene Allah iku al malja'u panggonan pangungsen wasanatu lan dadi sandaran li jami'il makhluqati marang sekabehane pira-pira makhluk. Tadi contoh kalimat. Tadi kan Pak Guru matur bahwasanya huruf maupun kalimat dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar goresan maupun sekedar tinta yang dituangkan dalam sebuah kertas. Tapi di dalamnya ada makna yang begitu besar. Tadi sudah contoh kalimat yaitu kun, semua alam semesta ini terjadi atas satu kalimat yaitu kun. Sekarang contoh huruf. Contohnya alif. Alif itu tegak. Dia berdiri sendiri. Ini mengisyaratkan ya Allah. Allah itu ahad. Qiyamuhu sifatnya Allah binafsihi. Allah berdiri sendiri. Jika dalam imla bahasa Arab pelajaran sambung menyambung, huruf alif itu dia hanya bisa disambung di mana? Di akhir, di belakang. Orang ana alif mengarep kan jur disambung huruf selanjutnya. Maupun anak alif disambung nang tengah. Orang ana alif itu dia bisa disambung itu di akhir kalimat. Menandakan apa? Bahwasanya Allah itu as-somad. Allah itu tempat kita bergantung. Alif ini di akhir ini menjadi sandaran huruf-huruf lainnya yang di depannya. Begitu juga Allah adalah satu-satunya tempat kita bersandar maupun kita bergantung atas segala hal dalam kehidupan kita.
bukan yang lain. Jadi kenapa membaca surat Al-Ikhlas itu 3 kali sama saja membaca satu Al-Quran? Ya karena kandungannya itu. Dan kalian harus tahu sekarang, kandungannya itu salah satu itu. Kita menyatakan bahwa Allahus Somad, Allah satu-satunya tempat kita bergantung. Maka hal ini tentunya yang menyamai isi Al-Quran. Taghayyuru aswatil lughati utawi owahe swara bahasa. Iku ramzun dadi rumus li ahwalil qulubi keduwe tingkai pira-pira ati. Fi ilmin nahwi ing dalam ilmu nahwu hunaka ing kono qaidatun utawi ana kaidah tusamma kang danarani al-i'raba ing i'rab. Wahia utawi i'rab iku taghayyuru harakati akhiril kalimati owae harokate akhire kalimat. Bizammi kelawan dhamma awil fathi utawa fathah awil kasri utawa kasrah awis sukuni utawa sukun. Wal ajib utawi kang gawakake dan yang mengherankan anna hadhihi taghayyurati sak temene ikilah perubahan iku tusbihu madani apa perubahan kasiron kelawan akeh taghayyura ahwalil imani ing owae tingkai iman wal masyairi lan pira-pira rasa fil qalbi ing dalem ati indal ibadati ing dalem nalikane ibadah wa fi malan ing dalem perkara yali kang nyandingi atau wa fi ma yali lan ing dalem perkara kang sakwise iki bayanu dzalika utawi keterangane mengkono-mengkono kang den sebut bi uslubin kelawan uslub yasirin kang apa yasir artinya apa kembun apa ini bun apa artinya yasir apa gampang sautu dhammati utawi swara dhammah arafu yaiku rafa tanda asli rafa adalah dhammah iku ramzul mahabbati rumuse mahabbah al murakkazati kang fokus fil lughati ing dalam bahasa arafu utawi rafa iku yadullu nuduhake apa rafa alal uluwi ing ngatasé dhuwur wa dhammu utawi dhammah
iku yadullu nuduhake apa dhamma alal jam'i ing atase kumpul wal ihtizani lan krangkul. Amma fi maknal qalbi anapun ing dalem makna ati fayam bagi mangko siyokane lil mukmini kedue wong mukmin ayakuna yen ana sapa mukmin iku zu himmatin duweni cita-cita atau himmah aliyatin kang dhuwur mutawajjihan tur kang madhep ilallahi marang Allah la ila dunya ora marang dunya wahdaha halis wiji dunya wa dhammatu tayyidhamah iku tuzakiru ngelingake apa dhammah na ing kita bi anna jama'a kelawan yen to ngumpulake sapa kita kulla ma'anil hubbi ing sekabehane makna tresna fi qulubina ing dalem atine kita lillahi kedue Allah wahdahu hale suci Allah fala yatasyattata mongko ora bakal pecah apa alqalbu ati fit ta'alluqi ing dalem gantungane bil makhluqati kelawan pira-pira makhluk. Jadi tadi kan rumus i'rab ini karena kitab ini berjudul I'rabul Qulub yang dihubungkan dengan i'rab dalam ilmu nahwu sharaf bahwasanya tadi perubahan akhir harokat ini dalam tanda aslinya i'rab, rofa itu tanda aslinya dhamma, nasab itu tanda aslinya fathah, kasroh itu jer itu atau i'rab, khafat itu tanda aslinya kasroh, jazm tanda aslinya sukun. Itu ada hubungannya dengan perubahan iman dan perasaan kita di dalam hati ketika kita membaca suatu ayat Al-Quran, khususnya ini adalah surat Al-Fatihah. 1. Dhammah i'rab rafa itu merupakan rumus mahabbah atau kecintaan yang difokuskan. Secara bahasa rafa itu berarti ulu, tinggi. Sedangkan dhammah itu berarti kumpul atau merangkul. Dalam artian semisal dalam Al-Fatihah ayat kedua alhamdu utawi sekabehane puji. Ini nanti dibahas secara lengkap di belakang. Itu kan pakai i'rab rafa. Kenapa dibaca rafa? Alhamdu tawi karena menjadi mubtada. Ketika kita memuji Allah, maka seharusnya tadi kita meninggikan rafa. Kita sedang meninggikan Allah ini dengan cara dhammah, kita mengumpulkan segenap kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika lisan ini mengucapkan alhamdu, perasaan atine kita seharusnya semua kecintaan ini tercurahkan atau terfokuskan tadi al-ihtidhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan atine, jadi orang mengkur alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ketika lisan ke alhamdu,
Hati ini kalian punya perasaan, kalian sedang mengumpulkan semua kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seperti itu ya tadi fala yatashattata al-qalbu fit ta'alluqi bil makhluqat. Ketika kita bisa mengumpulkan semua itu, maka hati ini tidak mungkin terpecah untuk sebagian kecil saja bergantung kepada makhluknya Allah SWT. Segala hal kita gantungkan kepada Allah SWT karena tadi semua kecintaan kita sudah terkumpul dan terfokuskan kepada Allah SWT. Sautul fathati utawi suara fathah. An-nasbu yang dimaksud i'rab nasab iku ramzul istiqamati, rumus istiqamah, wasabati lan tetepe ati. Fil lughati ing dalem bahasa an-nasbu utawi nasab iku ya dulu nuduhake apa nasab alal istiqamati ing atase istiqamah wal intisabi lan ngadeg jejeg wal fathu utawi fathah iku ya dulu nuduhake apa fathah alal infitahi ing atase kabuka. Amma fi maknal qalbi anapun ing dalem makna ati fayajibu mangko wajib alaina ing atase kita annasbuta ing yen to netepake sapa kita alal ibadati ing atase ibadah wala nataza'lan ora goncang amamal fitani ing dalem ngadepi pira-pira fitnah wasyahawati lan pira-pira syahwat. Faidha istaqamah mongko nalikane istiqomah sapa al-abdu kawula wasabata lan tetep ala ta'atillahi ing atase taat marang Allah in fatahat mongko kabukat lahu kedue abdu apa abwabul qalbi pira-pira lawange ati wana lalan merkoleh sapa abdu as-sakinata ing sakinah atau ketenangan was-sa'adata lan sa'adah wal hidayata lan hidayah minallahi saking Allah. Rumus selanjutnya adalah nasab atau tanda asli nasab adalah fathah. Itu adalah rumus istiqomah dan ketetapan. Secara bahasa nasab itu bermakna istiqomah wal intisab dan berdiri tegak ngadeg jejeg. Sedangkan fathah wal fathu yadullu alal infitah. Fathah itu bermakna terbuka. Dalam artian, saya contohkan dalam Al-Fatihah apa yang dibaca nasab? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah,
tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dalam artian untuk kita bisa menapaki jalan yang lurus ini itu butuh keistiqomahan yang luar biasa. Terutama kita umat yang hidup di akhir zaman ini, untuk kita tetap bisa di track yang benar, kita tetap bisa di jalan yang baik, itu tantangannya angele luar biasa. Kalian butuh ketetapan hati yang luar biasa agar kalian tidak ikut-ikutan teman kalian sing ora apik nang zaman yang sudah seperti ini. Kan? Misal sekecile rokok sing ora ngerokok no cobaane luar biasa no penyakit batiripe. Maksudnya hal kecil. Apalagi yang lain-lain. Kita umat akhir zaman untuk bisa menapaki Shiratal Mustaqim ini, untuk kita bisa tetap berada di jalur yang benar ini, itu butuh keistiqomahan, butuh perjuangan yang luar biasa beratnya. Jika kita lulus nasab tadi, kita bisa berdiri tegak dalam kebenaran, maka fathah, infitah, hati kita akan terbuka sehingga kita mendapat ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nur, cahaya akan masuk ke dalam hati kita. Kudu nur ini. Ya, seperti itu. Dua dulu saja, rofa dan nasab. Selanjutnya, ya siapa dibaca, mana sing tolong, sing suaranya seru. Sing ngaruh nafnaf enak. Ya dari depan.